المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى من نفع بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Wa minhu salatu taubati wa hiya raka'atani qabla taubati yanwi bihima sunnatat taubati wa tasihhani ba'daha wa taubatu wajibun 'alal fawri walau min saghiratin wa ta'khiruha dhanbun tajibu taubatu minhu wa la yu'addu ta'khiru taubati bi ityani raka'ati li ajliha li'annahuma min wasailiha wa faidatu taubati annaha haitsu sahhat kaffaratiz dzamba walau kabiratan qat'an fil kufri wa ghairihi wa qila qat'an fil kufri wa dhannan fi ghairihi wa hiya min afdhalit ta'at. Baik, alhamdulillah kita malam ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian kita tentang sholat sunat. Masih sholat, ternyata sholat sunat ini banyak ya, banyak sekali sholat sunat yang memang syariat menganjurkan kepada kita semua untuk melakukannya, karena pentingnya sholat sunat itu adalah pertama kan untuk menutupi kekurangan-kekurangan sholat wajib yang kita lakukan, terutama sholat fardu yang kita lakukan setiap hari yang 5 waktu itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan bahwa sholat sunat itu adalah ibadah yang menyebabkan kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disebutkan bahwa kita hanya bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah sunat. Artinya kalau hanya kita melaksanakan yang wajib doang, itu tidak akan kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita lakukan, dianjurkan melalui berbagai perbuatan-perbuatan sunat, terlebih melalui sholat sunat. Itu pentingnya melaksanakan sholat sunat bagi kita itu sendiri. Sebagaimana kita sudah pahami, sholat sunat itu secara garis besar adalah ada 2 macam, yaitu sholat sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Artinya kita tidak mendapatkan pahala sunat apapun kalau kita memaksakan diri untuk melaksanakan sholat sunat yang memang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah, tapi kita mau melaksanakannya, itu tidak kita mendapatkan pahala sunat. Tetap sah. Hukumnya apa? Ulama mengatakan hukumnya adalah mubah saja, boleh saja. Tapi jangan harap kita mendapatkan pahala sunat. Itu dia katanya para ulama. Nah, karena itu maka disebut di sini sholat sunat yang memang tidak disunatkan untuk kita lakukan secara berjamaah, maka tetap kita tidak akan lakukan secara berjamaah ya, walaupun kita paksakan untuk lakukan secara berjamaah, itu masih boleh, artinya dalam artian sah ya, hukumnya mubah katanya para ulama. Itu kemudian sholat sunat yang kedua adalah sholat sunat yang memang disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah, dan ini belum kita bahas sama sekali. Kita masih berkutat pada sholat sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Yang terakhir, kita
kita sudah bahas tentang sholat sunat, tapi bagaimana tentang sholat sunat hajat, ya? Sholat sunat hajat. Ada macam banyak, masih beberapa sholat sunat yang tidak disunatkan secara berjamaah. Antara lain setelah sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat musafir, sholat sunat ihram, sholat sunat tawaf, dan beberapa sholat sunat yang lainnya. Ya, sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak ini adalah sholat sunat yang bukan ada sebab maupun tidak punya waktu. Jadi sholat sunat mutlak adalah sholat sunat yang tidak terkait dengan sebab dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Nah, sholat sunat mutlak ini ya bisa kita lakukan kapan saja kecuali pada 5 waktu yang sudah kita pahami yang sebelumnya. Bagaimana hukum melaksanakan sholat sunat mutlak pada waktu-waktu yang 5 waktu yang dilarang itu? Hukumnya adalah makruh tahrim namanya. Makruh tapi ada haramnya, ada dosanya. Meskipun tidak sebesar dosa kita melakukan perbuatan yang haram. Itu nama makruh tahrim. Makruh plus ada haramnya, ada dosanya. Artinya sholat dosa gitu. Ya, sholat kita berdosa, maka kita harus tahu ya sholat macam apa yang dilakukan, ya itu kalau kita lakukan itu kita mendapatkan dosa, meskipun tidak sebesar dosa kita melakukan yang haram. Ya, antara lain adalah sholat sunat mutlak. Apa sholat sunat mutlak itu? Sholat sunat yang sekali lagi tidak tergantung dengan waktu dan tidak tergantung dengan sebab. Sehingga niat kita apa? Sholat sunat doang. Nah, jadi kalau sholat mutlak itu adalah ya niatnya ada aku sholat sunat karena Allah Ta'ala, itu saja, itu saja niatnya, tidak ada kata mutlaknya ya. Jadi usalli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala, itu lapas niatnya, aku sholat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Dan sholat sunat ini tidak boleh dilakukan pada 5 waktu setelah asar, pas mau maghrib, mau ada waktu maghrib, pas setelah subuh, atau pas mau terbit matahari, dan juga pada waktu kurang lebih sekitar 5-10 menit sebelum azan zuhur. Itu tidak boleh kita lakukan. Tapi ini hanya berlaku di luar Mekah. Ya, kalau di Mekah janda boleh semua kapan-kapan. Ya, bagi mereka yang pergi umrah atau haji, tidak bolehnya kalau di sana itu. Yang sholat sunat yang tidak boleh yang kita sebutkan tadi boleh semua. Sholat sunat mutlak kapan saja, mau setelah asar, setelah subuh, kapan saja, tidak ada itu kalau di sana itu. Di mana? Di sekitar tanah haram, bukan hanya di Masjidil Haram. Boleh di mana saja. Nah, kalau yang di tanah haram, kalau yang di Mekah begitu. Jadi itu hukum tadi itu adalah berlaku di luar tanah haram di Mekah. Apalagi Masjidil Haram. Di sekitar tanah haram itu ada batasnya kan, batas tanah haram itu dari sana boleh sholat sunat apa saja, boleh kapan saja ya, dan tidak ada larangan sedikit pun untuk melakukannya, baik di waktu yang dimakruhkan kan di sini makruh tahrim di sini, tapi di sana enggak. Nah, itu adalah pertama sholat sunat mutlak, dan yang kedua adalah sholat sunat yang sebabnya di belakang. Itu juga termasuk sholat sunat yang tidak dilarang untuk kita dilakukan pada 5 waktu itu. Nah, itu yang kedua. Nah, berikutnya sholat sunat taubat ini adalah sholat sunat yang kita lakukan ketika kita bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi pada intinya taubat itu adalah sesuatu yang wajib bagi setiap kita. Ya, apalagi ketika kita menyadari kita punya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib hukumnya kita bertobat secara segera. Jangan kita tunda-tunda yang namanya tobat itu. Apalagi kalau sudah kita benar-benar merasa kita melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, segera kita bertobat ya. Jadi melaksanakan sholat tobat itu salah satu rangkaian daripada upaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu. Nah, baik dosa besar yang kita lakukan maupun dosa kecil, ya, termasuk dosa yang berkaitan dengan ada kaitannya dengan hak anak Adam, hak orang lain, begitu. Nah, ya, jadi itu adalah kita melakukan taubat, dan disunatkan, dianjurkan untuk kita melakukan sholat sunat taubat. Nah, kenapa demikian? Karena wa ta'khiruha dzambun tajibut taubata minhu. Ketika kita telat bertobat, kita akan wajib hukumnya bertobat secara segera. Bahkan ketika segera kita selesaikan, misalnya begitu kita mengerjakan satu larangan Allah, dosa, langsung kita setelah itu diwajibkan untuk segera bertobat pada saat itu. Kalau kita tunda bertobat kita, ini menjadi masalah. Kalau kita tunda artinya penundaan itu dosa itu. Penundaan untuk bertobat itu dosa. Dan wajib kita istighfarkan, wajib kita memohon ampun tentang kita menunda tentang terhadap perbuatan tobat itu sendiri. Menunda tobat itu dosa maksudnya. Tobat itu wajib, menunda tobat itu dosa. Ini masalahnya. Jadi nanti sudah kita bertobat, nanti jangan begitu. Begitu kita merasa berdosa, kita wajib segera bertobat. Kalau kita tidak segera bertobat, menunda itu adalah dosa juga. Dan wajib kita bertobat karena kita menunda tobat, gitu. Ya, menunda tobat itu wajib kita bertobat karena kita melakukan dosa menunda ini. Jadi double. Nah, tobat melakukan dosanya sendiri dan menunda taubatnya sendiri itu dosa semua itu. Ya, termasuk dosa kecil. Dosa kecil yang kita tunda tobatnya juga, itu kalau kita tunda lama-lama akan jadi besar dia. Dosa kecil biasanya jadi besar, terutama karena kita tunda-tunda tobatnya itu. Cuma agak lebih gampang, relatif lebih gampang untuk taubat dengan dosa kecil. Lebih gampang, tidak ada syarat khusus dia. Termasuk kita mengerjakan kebaikan ya setelah melakukan dosa kecil misalnya, itu bisa menghapus dosa kecil itu sendiri. Sholat kayak wudu kayak atau apa saja kebaikan kita lakukan bisa menyebabkan hanyutnya dosa kecil. Yang dosa besar ini yang tidak bisa. Ya, kita harus benar-benar memenuhi syarat tobat yang ada, termasuk misalnya pertama menyesal melakukan dosa itu, yang kedua kita kita kedua adalah berniat untuk tidak lagi melakukan dosa itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau itu yang berkaitan dengan hak Adam, hak orang lain, maka segera kita kembalikan. Itu taubat untuk dosa besar insyaallah. Apalagi kemudian kita segera untuk melaksanakannya dengan sholat tobat, termasuk sholat tobat yang kita lakukan untuk itu mengenai sholat tobat. Dan kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah kita yakin tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sholat sunat yang lain, ya, tidak kita bahas secara khusus karena memang tidak ada kaifiat khusus yang yang terdapat pada sholat sunat tersebut. Misalnya sholat sunat musafir, tidak ada masalah. Tidak ada kaifiat khusus. Sholat sunat musafir, sholat sunat ihram, sholat sunat tawaf, dan beberapa sholat sunat yang lain itu tidak ada. Ya, tidak ada kaifiat khusus seperti misalnya sholat sunat yang lain sudah kita bahas pada waktu yang lalu, yang ada kaifiat khusus dan doa-doa khusus termasuk wirid-wirid khususnya. Kalau sholat yang lain itu tidak ada persyaratan khusus, tidak ada juga kaifiat khusus. Makanya kita tidak akan bahas secara satu persatu, melainkan secara umum saja bahwa macam-macam sholat itu adalah ya biasa saja. Sholat mutlak misalnya, tidak ada persyaratan khusus atau kaifiat khususnya. Seperti tadi, sholat mutlak itu dilakukan kapan saja, kecuali waktu yang 5 di kita. Kalau di sana di tanah haram boleh semua. Dan niatnya adalah
usalli rakaat ini sunnatan lillahi ta'ala, kau salat sunat 2 rakaat karena Allah, itu saja, tidak ada yang lain-lain. Yaitu. Kemudian yang mungkin yang agak menarik untuk kita bahas malam ini lanjutannya adalah salat sunat tahajud yang sering kita yang sering kita sebut-sebut ya, salat sunat tahajud. Nah, salat sunat tahajud itu adalah merupakan salat sunat yang dikerjakan di waktu malam. Ya. Salat sunat yang dikerjakan di waktu malam disebut sebagai salatul lail, salatul lail. Ya. Cuma ketika salat lail yang namanya tahajud itu adalah salat malam yang dilakukan setelah tidur. Itu aja. Jadi salat tahajud itu adalah salatut tatawwu'i fil laili ba'dan naum. Kata para ulama, salat sunat tahajud adalah salat sunat di waktu malam tapi dilakukan setelah tidur. Asal sudah tidur. Jam berapa? Tapi dengan catatannya tidur duluan, sudah kita dapat tidur. Tidur jam 9 atau jam 8, bangun jam 11, mau salat tahajud boleh. Jadi bangun setelah sholat isya langsung tidur. Pas jam 11 bangun kita itu mau sholat tahajud boleh. Tetapi kalau sampai jam 11 belum tidur atau jam 12 belum tidur, jangan kita sholat sunat tahajud karena persyaratannya tidur dulu. Dan setelah sholat isya. Jadi tidur dulu tetapi setelah sholat fardu isya dan sholat sunat isya. Itu adalah salat sunat tahajud. Dan dalil mengenai salat sunat tahajud ini lumayan banyak, baik hadis maupun Quran, ya, itu banyak, ya. Antara lain misalnya wa minal ladzi fatahajjat bina bilatalaka dan seterusnya. Itu perintah khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat tahajud. Maka Rasulullah itu wajib tahajud dia. Ya, kita saja yang sunat, kalau Rasulullah wajib dia melakukan salat tahajud. Sama wajibnya dengan beliau Rasulullah melakukan sholat sunat Idul Adha. Wajib bagi beliau untuk melakukan itu. Kita menjadi sunat muakkad. Nah, sholat sunat tahajud ini adalah termasuk sholatul lail. Sholat lail, sholat di waktu malam. Tetapi yang dilakukan setelah kita tidur, setelah bangun dari tidur dan sudah melaksanakan sholat fardu isya, termasuk juga sholat sunat ba'diyah isya. Nah, itu kita lakukan, itu waktunya kita melakukan sholat sunat tahajud. Nah, tiang gila. Assalam. Nggih. Nggih. Taslim. Oh, nggih. Terahim. Nggih, baik. Memang belum mau sampai sana, belum, tapi tidak apa-apa, nggih. Baik. Jadi pelaksanaannya tadi mengenai anunya sebelum sana, Tiang mau sampaikan beberapa hadis Rasulullah terkait dengan ini dulu, dengan fadilat daripada sholat sunat tahajud ini sebelum sampai sana secara kaifiatnya. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, ya, yang dikarang oleh seorang ulama besar, ya, namanya Syekh Jaunuddin Al-Malibari, menyebutkan beberapa dasar hadis Rasulullah yang terkait dengan fadilat melaksanakan sholat sunat tahajud. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, "Afdhalus sholati ba'dal fardhi sholatul lail." Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah sholatul lail, salat tahajud. Rasulullah bersabda seperti itu. Jadi salat tahajud adalah salat yang paling afdal setelah salat sunat fardu.
Rasulullah mengatakan itu salah satu hadisnya. Dari Ad-Dailami, dari riwayat Imam Ad-Dailami dari Jabir, rakaatani fi jawfil laili tukaffiranil khataya. Melaksanakan sholat 2 rakaat di tengah malam itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Tukaffiranil khataya. Itu fadilat yang kedua dari sholat sunat tahajud, ya. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi dari Bilal radhiyallahu anhu, alaikum biqiyamil lail, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian mengerjakan salatul lail, ini salat tahajud, fa innahu da'bus sholihin qablakum. Itu karena itu kebiasaan daripada orang-orang saleh. Kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita. Jadi kita mengikuti orang-orang saleh itu biasanya mereka salat tahajud. Ya, salat tahajud itu sebelum dilakukan oleh para orang-orang saleh. Kemudian apalagi, ya, wa manhatul anil ismi wa mukaffiratul lisayyi'at. Manfaat dari pelaksanakan salat tahajud itu bisa kita tidak kepingin untuk melakukan dosa gitu. Allah akan memberikan di hati kita tidak kepingin untuk melakukan dosa. Itu manfaatnya. Itu manfaat daripada manhatun, ya, manhatun anil ismi, ya. Wa mukaffaratul lisan wa maqalatus anil jasadi. Demikian juga Rasulullah bersabda, salat sunat tahajud juga insyaallah dengan caranya salat tahajud maka penyakit akan jauh dari badan kita. Rasulullah mengatakan begini, bukan kita, bukan ulama. Rasulullah mengatakan kalau kita rajin salat sunat tahajud maka akan Allah menjauhkan badan kita, tubuh kita dari penyakit, terutama penyakit yang berat-berat. Insyaallah kita tidak akan ketemu dengan penyakit yang berat-berat itu. Paling kalau sakit sakit selemah, ya, pilek, demam sedikit. Kalau yang berat-berat insyaallah tidak akan menimpa orang yang rajin salat sunat tahajud di waktu malam. Ini kelebihannya. Kemudian Ja'a wa muslimun an Jabir inna fil laili la sa'atul la yafiqu inda abdun muslimun yasallallahu ta'ala fiha min amri dunya wal akhirah illa aqadzalika kullalatin wa syaikhan yang zidu rabbuna, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, yang disebut dalam sebuah kitab namanya Mughnil Muhtaj. Di sini disebutkan yang kutip, ya, dalam sebuah kitab, ya, seorang imam besar bernama Imam Abul Walid An-Naisaburi beliau mengatakan bahwa annal mutahajjida yushaffa'u min ahli baitihi. Orang yang rajin melaksanakan salat sunat tahajud dia memiliki keistimewaan nanti di waktu di mahsyar. Keistimewaannya apa? Dia diberikan keistimewaannya untuk memberikan syafaat kepada ahli baitnya, kepada keluarganya, anak istrinya. Anak istri yang sudah patut masuk neraka berdasarkan hisabnya, bisa orang-orang tahajud itu, yang rajin tahajud, bisa memberikan syafaat kepada anak istrinya sehingga tidak jadi masuk neraka. Sampai begitu. Luar biasa. Ya. Jadi berdasarkan dalil daripada yang ada, yang bisa memberikan syafaat nanti selain Rasulullah SAW, yaitu adalah orang alim. Orang alim. Nah, makanya ketika kita itu dianjurkan untuk dekat-dekat dengan orang alim, dekat-dekat dengan orang alim. Kenapa demikian? Disebutlah dalam sebuah riwayat, ketika sudah hisab, sudah selesai nanti, tinggal orang sudah masuk berjalan berbondong-bondong untuk menuju 2 rumah, surga dan neraka. Berbondong, berbaris, orang baris, ada barisan surga, ada barisan neraka. Orang alim itu disuruh nunggu di pinggir jalan orang mau lewat ke neraka. Orang alim itu disuruh nunggu oleh Allah Subhanahu wa taala di pinggir jalan orang yang mau ke neraka.
nongol dia di sana. Apa yang dia lakukan orang alim ini? Orang alim ini memperhatikan satu persatu orang yang lewat jalan ke neraka itu. Lihat, persatu lihat. Ternyata ketemu. Nah, ketika dia ketemu sama orang yang dia kenal, nah dia kenal ini. Dia kenal, dia baik sama dia ini. Lalu yang bersangkutan di stop oleh orang alim ini. Stop. Kamu tarik. Ya, ditarik. Kemudian setelah itu diam. Kamu mau kemana kamu? Saya sudah divonis masuk neraka. Mana kamu? Saya diam sini. Diam. Saya diam. Kemudian dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya itu tidak jadi ke neraka. Sampai segitu tuh, dan dia pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia itu diberikan kemampuan untuk bersyafaat kepada orang yang sudah jelas-jelas dia ke neraka, sudah mau jalan itu tinggal dia kayak masuk doang. Tapi gitulah ya mulianya orang-orang yang alim, para ulama kita. Ya, para ulama di sana itu. Jadi mereka ditarik sujud orang alim ini, kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak lanjut perjalanan ke neraka. Sampai segitu tuh. Ya. Makanya pada saat itu dikatakan bahwa orang alim itu derajatnya derajat kayak derajat anbiya, derajat para nabi. Sampai segitu tuh. Yang kedua siapa? Orang yang rajin baca Quran. Ya, orang yang rajin baca Quran, mengamalkan, mentadabur, mempelajari Quran, menghafal Al-Quran, baca Quran dan seterusnya, itu juga diberikan keistimewaan seperti itu. Dan termasuk orang yang rajin rajin baca Quran, rajin mempelajari Quran, rajin menghafal Al-Quran, itu sebelum hisab sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu dalam satu riwayat. Dipanggil, hei siapa? Ya, siapa hambaku yang rajin baca Quran umat Muhammad? Yang rajin mempelajari Al-Quran, coba kumpulkan. Diminta malaikat Jibril untuk mengumumkannya sekaligus mengumpulkan mereka. Kumpulin satu persatu, sampai kumpul mereka. Lalu Allah berfirman kepada orang-orang itu, di menurut satu riwayat, dalam satu hadis disebutkan bahwa ya, kalian yang gemar baca Quran, kalian yang gemar menghafal Quran, mempelajari Al-Quran, kalian coba ingat-ingat siapa sih teman kamu, keluarga kamu, atau siapa yang kamu ingat sekarang yang ingin kamu mohonkan kepadaku untuk membebaskan mereka dari neraka. Itu luar biasa mulianya. Lalu mereka ingat satu persatu, dia sebut satu persatu, masing-masing orang sebut satu persatu. Kemudian ini daftarnya. Jadi ada daftar yang mereka punya masing-masing untuk dibebaskan. Ini sebelum hisab, ini belum apa-apa ini. Ya, belum apa-apa, belum ditimbang pahala, belum ada apa-apa. Belum. Pada saat itu orang-orang yang ahli Quran itu disuruh mengumpulkan orang-orangnya. Nah, luar biasa. Ya. Luar biasa. Nah itu maka kemudian dikumpulkan oleh Jibril, kemudian diumumkan kepada mereka, kalian adalah sebut ahlullah, mereka itu keluarganya Allah, ahlillah, ya ahlullah disebut mereka itu nanti. Ya, nah demikian kamu coba semua daftar yang kamu bawa itu adalah teman-temanmu atau siapa kamu itu adalah bebas dari neraka. Itu luar biasa. Yang suka tadarus Al-Quran, orang baca Quran dan seterusnya. Apalagi yang sering khatam. Kalau di syariat kita kan dianjurkan minimal baca Quran itu minimal khatam 2 kali setahun. 2 kali setahun khatamnya. Ya, itu baru orang dikatakan itu adalah orang yang suka baca Quran. Kalau kurang-kurang dari 2 kali itu masih belum diakui sebagai orang yang suka baca Quran. Minimal. Bahkan kalau bisa baca Qurannya misalnya sebulan sekali tamat, atau paling tidak sekali 6 kali setahun, 5 kali setahun, apa daripada tidak sama sekali. Pas bulan puasa doang orang tadarus, enggak pernah. Nah itu bukan begitu. Nah jadi bagi yang tidak bisa baca Quran misalnya
Ya, amalkan yang lain yang bisa dibaca, termasuk membaca Qul huwallahu ahad. Itu udah miliknya amal. Orang yang cinta dengan bacaan Qul huwallahu ahad, itulah Rasulullah mengatakan itulah sebabnya dia masuk surga. Yang cinta dengan Qul huwallahu ahad doang, itu aja WB-nya Allah Allah. Tapi masa di antara kita ada yang tidak menghafalkan Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Nah, ini dia. Yang ketiga adalah orang yang saat itu yang rajin tahajud, salat tahajud. Itu akan diberikan mereka itu kemampuan untuk bersyafaat kepada anggota rumah tangganya, anak istrinya terutama. Ya, itu keistimewaan daripada orang yang melaksanakan sholat sunat tahajud. Itu fadilahnya. Masih banyak hadis yang lain atau riwayat yang lain terkait dengan keutamaan daripada membaca daripada sholat sunat tahajud. Kemudian ya disebutkan bahwa sholat sunat tahajud itu adalah sholat sunat yang afdal, yang paling afdal setelah sholat fardu. Nah, berapa rakaat? Ya, berapa rakaat sekarang? Ya, sholat sunat tahajud itu. Sholat sunat tahajud itu minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimalnya berapa terserah, tidak ada batasan terakhirnya, tidak ada batasannya berapa rakaat, ya, tidak ada batasan terakhir. Mau silakan mau, tapi jangan 1 rakaat, tidak ada yang 1 rakaat ya, 2 rakaat minimal, ya. Kemudian 4 rakaat silakan, 6 rakaat silakan, 8 rakaat, 10 rakaat dan seterusnya. Prinsipnya adalah semakin banyak rakaatnya semakin bagus kan? Semakin banyak rakaatnya yang. Tapi kebiasaan yang dilakukan oleh para orang-orang saleh itu biasanya mereka melakukan 8 rakaat sih, 8 rakaat yang mereka biasa lakukan oleh orang saleh. Karena Rasulullah itu melaksanakan sholat sunat 8 rakaat di waktu malam. Ada yang mengatakan sholat witir, ada yang mengatakan itu sholat sunat tahajud juga. Nah, jadi Rasulullah mengatakan itu ada yang menggunakan sholat sunat witir yang 11 rakaat, 8 sampai 11 rakaat. Tetapi Rasulullah ada 11 rakaat, tapi 8-nya ada yang mengatakan Rasulullah itu melaksanakan sholat bagian dari sholat witir dan juga sholat, ada yang mengatakan sholat sunat tahajud. Maka banyak para orang-orang saleh itu melakukan sholat sunat tahajud 8 rakaat dan ditutup dengan witir 3 rakaat. Sholat sunat tahajudnya 8 rakaat, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian nanti tutup dengan witir. Itu yang kebiasaan dilakukan oleh orang saleh. Itu. Nah, dan itu kita ikuti. Silakan kita ikuti yang itu. Tambah rakaat tidak apa-apa, bagus, tapi ini saja sudah bagus sekali. Itu yang 8 rakaat. 8 rakaat sunat tahajud, 2 rakaat plus 3 rakaat salat sunat witir. Nah, karena itu boleh kita lakukan salat sunat witir setelah salat Isya, tetapi yang afdal kita lakukan nanti untuk menutup salat sunat tahajud kita. Yang berapa rakaat, misalnya 8 rakaat, maka berarti plus sunat witir 3 rakaat, maka berarti kita sholat sunat tahajudnya 11 rakaat. Karena apa? Inti daripada sholat sunat tahajud itu adalah sholat sunat yang dilakukan setelah tidur. Sebenarnya sholat sunat apa saja? Sholat sunat apa saja itu termasuk sholat sunat tahajud. Sehingga sholat witir yang kita lakukan di akhir sholat sunat tahajud yang 8 rakaat itu juga termasuk sholat sunat tahajud sesungguhnya. Sehingga dengan demikian, kalau kita misalnya melakukan sholat sunat tasbih yang 4 rakaat kan di waktu malam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian tutup dengan witir, itu totalnya adalah sholat sunat tahajud juga gitu. Karena inti sholat sunat tahajud adalah sholat sunat yang dilakukan pada waktu malam setelah tidur. Sholat sunat apa saja, itu intinya. Kalau pada bulan puasa malam kita kan witir. Okay. Terus malam nanti kita tahajud. Apakah tidak usah kita witir, dan tidak boleh kita witir 2 kali dalam semalam. Cukup witirnya pada waktu sholat taraweh
Atau nanti tidak usah sholat witir waktu sholat tarawih, nanti sholat witirnya pada waktu sholat tahajud di akhir malam. Tapi ada yang saya dengar mengatakan bahwa kita nanti lanjutkan witirnya satu Nah, ya. nanti setelah sholat tarawih itu kita lanjutkan. Ada yang begitu, ada memang. Cuma itu lemah pendapat itu. Ya. Jadi kalau mau, tidak usah sholat sunat witir pas isya atau pas waktu tarawih. Nanti sholat sunat witir itu kita lakukan setelah sholat sunat tahajud. Itu yang lebih afdal. Namun demikian, boleh juga kita sunat witir setelah sholat sunat isya atau sholat sunat tarawih. Nanti sholat tahajud doang. Boleh. Dan tidak makruh, tidak apa-apa, hukumnya boleh kita lakukan itu. Ya, jadi 8 rakaat silahkan ya, tapi mungkin ya untuk pembelajaran mungkin awal-awal bisa 2 rakaat dulu ya, pelan-pelan ya, bagi mereka yang ya latihan dulu, bagi mereka yang sudah belum pernah melakukannya boleh melatih diri untuk melakukannya 2 rakaat dulu. Nanti setelah beberapa lama tambah lagi 2 rakaat, terus kita belajar itu, daripada 8 rakaat tapi enggak lagi gitu. Itu yang enggak boleh. Bukan enggak boleh, tapi itu makruh hukumnya. Sholat sunat, iya. Jadi itu masalahnya. Jadi ya kalau sudah biasa ya enggak. Kalau sudah biasa bangun jam gitu kayak kita dibangun-bangunin gitu. Iya bangun kita itu seperti Pak Jiman, bangun doang dia pas jam segitu itu. Maksudnya tidak ada yang bangunin gitu, otomatis bangun, udah biasa gitu. Jadi karena itu maka kalau kita melakukannya sholat sunat tahajud itu jangan kita lakukan sekarang, kita lakukan lagi nanti. Apalagi sudah biasa kita lakukan lalu pada saat itu tidak kita lakukan, tidak ada uzur gitu. Tidak ada uzur, tidak kita lakukan, itu hukumnya makruh. Makruh kita meninggalkan salat sunat tahajud. Nggih. Tiang-tiang? Oh, nggih, baru niki. Waktu yang sempit. Oh, waktu yang sempit. Nggih, mangke sana, nggih. Nah, waktunya salat sunat tahajud itu adalah sampai dengan sebelum waktu subuh. Artinya kalau belum waktu subuh masih kita punya waktu untuk melakukan sholat sunat tahajud, termasuk terakhir itu tidak ada apa-apanya, tidak ada masalah. Jadi boleh kita lakukan, artinya sah kita lakukan sholat sunat tahajud sebelum waktu subuh. Jam berapa subuh sekarang Pak? Jam 20 lebih, jam 4 lebih 27 menit. Nah, sebelum itu boleh, artinya sah kita melakukannya sebelum sah, kita masih ada waktu sampai dengan 6.27 jam 4.27 menit yang sekarang hari ini. Ya, sebelum itu masih ada waktu, boleh. Ya, pokoknya sebelum subuh itu boleh. Termasuk sholat sunat witir tadi itu. Yang sholat witir di akhir itu tak apa-apa. Pas sholat sunat witirnya pas sedang terakhir tidak masalah. Ya, sah itu sholat sunat witir yang dilakukan pada saat itu. Jadi orang misalnya melakukan sholat sunat tahajud jam-jam misalnya jam 4 atau setengah 4 lah gitu misalnya, dapat 8 rakaat itu. Dapat 8 rakaat itu, 11 rakaat itu. 8 rakaat plus 3 rakaat pas termasuk witir, 11 rakaat dapat itu. Setengah jam atau ya setengah jam, 30 sampai 40 menit. Ya, itu dapat itu. Ya, dapat itu. Cuman saja di dalam pelaksanaan sholat sunat tahajud ini, apa lebih baik memperbanyak rakaat atau memperpanjang berdiri kita dengan membaca surat-surat yang agak panjang? Mana lebih afdal? Kata ulama lebih afdal kita panjangan berdirinya, banyak panjangan ayatnya dibandingkan ayat pendek-pendek tapi banyak rakaatnya. Lebih afdal itu yang sedikitan rakaatnya tapi agak panjang ayat berdirinya kita. Ada dengan contoh misalnya kita sholat tahajud, ada yang sholat tahajud pakai surat misalnya amma yatasaalun, yang kemudian yang rakaat kedua wan nazi'ati gharqa dan seterusnya, yang keempat abasa wa tawalla dan seterusnya, ketimbang baca misalnya qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Banyakan rakaatnya memang. Misalnya kita dapat 8 rakaat. Dengan panjang ayat itu misalnya cuma dapat kita 4 rakaat. Mana lebih afdal? Kata ulama lebih afdal yang panjangan ayatnya atau 4 keulangan rakaatnya begitu.
Itu anunya. Jadi itu dia. Jadi tidak dilarang, karena memang kita mau ayat pendek mau ayat nama-nama, tapi secara afdaliyah maksudnya tidak masalah ya. Apalagi kalau kita misalnya tidak ngapal, yang agak panjang-panjang itu tidak hafal, kan yang dihafal cuma apa, ayat-ayat atau surat-surat yang dibaca pada waktu sholat tarawih, itu aja yang dipakai, tidak apa-apa, yang gampang-gampang saja. Kita tidak dipaksa, tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang memang kemampuan kita terbatas gitu, silakan saja. Atau tidak ngapal apa yang pendek juga kurang dihafal, yang panjang apa lagi, ya cukup pakai qul huwallahu ahad itu saja dipakai. Kenapa sih? Tidak ada masalah. Yang bisa kalau Rabbil Falaq, Rabbin Nas, qul huwallahu ahad itu saja dipakai, tidak apa-apa, memang itu yang bisanya. Itu. Jadi tidak mutlak ya. Cuma secara afdaliyah maksudnya. Secara afdal memang itu ya. Secara afdal memang itu. Jadi yang panjang-panjang ayatnya misalnya pakai surat Yasin. Kalau Rasulullah, para sahabat dulu yang pakai suratnya apa? Al-Baqarah dipakai. Kemudian setelah itu surat Ali Imran pada rakaat kedua. Pada rakaat ketiga, nanti An-Nisa. Terus itu kan berarti sholatnya bisa sampai jam berapa itu, berjam-jam kan? Karena memang panjang sekali. Zaman Rasulullah, zaman para sahabat itu yang dipakai. Kita baca surat Al-Baqarah aja sekali duduk kan tidak kuat kita kadang-kadang. Al-Baqarah itu sampai berapa halaman nggih. Oke. Oh. Kalau kita tidak mandi, kita begitu kita bangun langsung kita wudhu, sah atau tidak? Mandi apa dulu kan ini pertanyaannya? Mandi sunat, mandi biasa gitu. Ya, nggih. Terus? Jadi mana sahkah kita sholat? Sah lalu ya. Tidak perlu mandi, sholat yang penting. Tidak apa-apa. Okay. Ya. Itu belum yang dapat kesunatan sholat sunat mandi sebelum sholat, belum yang baca dapat. Sampai di beberapa kitab yang tidak menyebutkan itu. Mandi enggak yang wudu. Songge begitu. Yuk, bukan hanya boleh, memang itu kan. Makanya mandi memang sunat, mandi sebelum sholat sunat tahajud. Tidak ada yang dapat. Di kitab apa itu ada? Dan guru YouTube. Okay. Nah, tapi kalau kitab-kitab yang umum, kitab Syafi'i itu tidak ada yang disebutkan begitu. Mungkin itu ada pendapat-pendapat yang wudu kita sholat itu yang disuruh. Mandi ya tidak ada yang ditemukan, tidak ada ulama satupun yang menyebutkan itu gitu. Dari berbagai kitab yang ada yang baca itu tidak ada menyebutkan mandi dulu yang sunat sebelum, tidak ada. Yang penting adalah wudu. Kalau itu kan lain cerita. Kalau mandi wajib kan lain cerita. Karena kan tidak sah sholat kita kalau tidak apa. Iya, kalau itu kan lain. Ini Mas Syahid yang tanya. Iya. Kalau mandi wajib itu memang wajib. Dan kalau kita lakukan sholat sebelum mandi wajib, haram itu hukumnya. Tidak boleh. Ya. Bukan hanya tidak sah, haram kita ya sholat ketika kita. Enggak. Di satu saat Muhammad itu pernah memberikan tausiah bahwa tidak boleh sholat tahajud walaupun tidak belum atau tidak tidur. Baik. Ada sebagian kecil ulama yang memang mengatakan boleh-boleh saja tahajud sebelum kita tidur boleh. Ada, tapi kan kita pakai yang muktamad dalam bersaat seperti ini. Ulama-ulama besar dalam kitab-kitab yang muktabarah itu mengatakan tidur dulu. Ya, sekarang mana kita ikuti?
pendapat yang lemah, pendapat yang kuat. Kan itu persoalannya. Ya, pendapat ya para ulama di dalam kitab mutabar ini, berbagai kitab-kitab yang mutabar itu tidur dulu, artinya bangun sholat setelah tidur. Itu sholat tahajud. Walaupun ada bukan tidak ada yang mengatakan walaupun belum tidur boleh, tidak tidur boleh sholat tahajud, boleh. Oke. Enggak, asal pernah hilang ingatan tidur, itu mah tidur. Kan ada apalagi tidurnya enak. Kadang-kadang ada orang tidur cukup 5 menit segar dia kan. Ada yang begitu. Ya, boleh bukan tidur, bukan cara tidurnya yang di ini tidurnya bukan cara tidur, mau duduk kayak mau enggak. Nah, orang maksudnya apa tidur ini? Kenapa tidur itu penting? Karena kita tidak boleh menyiksa badan kita. Kita tidak tidur, dan itu makruh hukumnya. Kalau kita sholat semalam suntuk, misalnya kan sampai kita tidak sehat, itu tidak boleh. Oke? Tidur itu tidak disimpan. Oke, makanya tidak dipersoalkan cara tidurnya yang menjadi persyaratan. Kan banyak orang bisa tidur, biar duduk tidur, dia nyenyak tidurnya, enggak masalah. Nggih, kita tidur enggak apa-apa. Padahal kita tidur doang namanya itu. Nggih, gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya? Oke. Oh, itu salatul qiyamul lail kan? Nah, kan tadi sudah batasannya. Kalau qiyamul lail walaupun tidak tidur boleh. Salat malam walaupun tidak tidur boleh. Salat tahajudnya ini yang syaratnya tidur. Yang salat tahajud itu adalah bagian daripada salat lail, betul. Ya, salat lail itu boleh dilakukan walaupun belum tidur. Salat sunat waktu malam walaupun tidak tidur nama salat lail namanya. Salat malam. Tetapi salat tahajud itu adalah salat malam yang dilakukan setelah tidur. Itu perbedaannya. Jadi qiyamul lail yang dilakukan di mana saja tidak masalah. Salat lail itu, tapi bukan salat tahajud gitu. Nggak ngerti. Nggih, sila. Perempuan berhenti itu karena dia yang muda saja yang boleh masuk surga. Oh. Nggih. Nah, nangislah ibu ini berhenti untuk sekolah. Tidak ada yang kedua sama. Nah, sekarang permasalahan. Saya tanya sama Ustaz ini, saya kenal sama Pak Haji Rahman pada saat setelah keluar. Kita tidak lihat bagaimana itu pada umur 30 tahun. Bisa nggak kita saling kenal nanti? Bisa saling kenal di surga. Ya, karena yang jelas kita sama-sama belum ke surga kan. Nah, itu kan berdasarkan apa yang disabdakan Rasulullah. Kita baru tahu surga itu kan. Nah, sekarang
ada hadis yang mengatakan tidak ada orang tua masuk surga. Itu Rasulullah kan bukan main-main sih, agak berjorak beliau itu kan. Tidak ada orang tua masuk surga karena memang tidak ada ya orang yang masuk surga itu kondisinya sudah bersina tua kan itu. Makanya menangislah orang perempuan itu kan gitu. Maksudnya ialah nanti kalau orang di surga itu orang-orang bajang semua gitu. Apakah kita kenal nanti ya, kita kenal nanti di surga sama kita kenal, pokoknya setelah kita kenal di surga nanti gitu, dan kita ketemu insya Allah, dengan kita akan ketemu insya Allah ya, insya Allah akan ketemu nanti, apalagi rombongan jamaah masjid seperti ini, kita insya Allah kita akan boyongan masuk dengan jamaahnya sekalian gitu. Dan di dalam riwayat Imam Abdul Rahim dalam kitab Laqaul Akhbar mengatakan nanti masjid kita ini jamaahnya adalah tumpangannya masjid ini. Tuh. Ada riwayat seperti itu. Jadi kalau orang rajin ke masjid, naik ke masjid, kemudian sholat berjamaah di sana, nanti tumpangannya begitu dari muncul dalam kubur nanti itu akan datang dia masjid ini. Yang lain lalik ini kita sekedar niki doang jamaah seperti itu nanti akan menjadi pesawatnya, tidak usah kita jalan kaki, pesawatnya dalam masjid ini gitu. Bagaimana tidak kita ketemu, kita kenal, kita ketemu orangnya itu yang rajin ke masjid berjamaah, nanti akan satu kelompok dia ya, satu kelompok nanti orang jalan kaki, kita pesawat pakai pesawatnya dalam masjid itu. Ada riwayatnya begitu ya. Imam Abdul Rahman dalam Laqaul Akhbar begitu dia bilang. Nanti kalau sudah hisab, nanti diantar lagi kita ke Shiratul Mustaqim, masuk ke surga, masjid yang depan kita. Ya, itu ada pesawatnya, ada riwayatnya seperti itu. Bahkan nanti ketika takut, ini kan sirat ini kan luar biasa dahsyatnya, namanya Shiratul Mustaqim itu kan orang nangis nanti. Begitu kita mau lewat, dahsyatnya sekali ya, di bawahnya api neraka jahanam kan, sementara dia tipis sekali, orang berhenti, banyak yang berhenti sebelum lewat, padahal orang semua harus wajib lewat kan di sana, berhenti menangis banyak orang. Di riwayat itu disebutkan kita Laqaul Akhbar. Kemudian di sana menangis orang, yuk datanglah Jibril ya, Jibril datang, kenapa kalian menangis ini? Tidak berani saya lewat titian ini karena di barangnya ada orang lewat jatuh, banyak yang jatuh, orang-orang kafir itu kan jatuh. Kenapa kamu nangis? Saya takut lewat, jangan saya jatuh. Nangis. Datang Jibril, bawa apa? Bawa pesawat yang berasal dari masjid yang kita, itu dia, yang kita sholat, kita biasa melakukan itu. Kemudian itu yang membawa kita lewat itu. Tapi segitu itu riwayatnya. Tapi itu riwayatnya. Ada disebut dalam kitab Laqaul Akhbar. Syekh Abdul Rahman mengatakan itu. Luar biasa makanya. Luar biasa. Sampai kita diantar ke pintu surga oleh jamaah kita. Bagaimana tidak kita kenal? Ya. Bagaimana tidak kita kenal? Ya. Insya Allah kita kenal. Kita sama-sama berangkat. Ya. Sama-sama berangkat nanti. Ya. Pakai pesawat yang sudah disiapkan. Ya, yang luar biasa. Ya. Subhanakallahumma bihamdiha asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.